Oke, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi UTS wawancara bahasa Indonesia. Dan di samping saya ada saudara Nailul Autor ya? Ya, Autor. Ya, Autor dari kelas Sosiologi 1B. Nah, untuk pertanyaan pertama, saudara Autor, bagaimana pandangan Anda tentang peran bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini? Untuk perannya sendiri bagi generasi muda itu sangat amat penting ya, karena bagaimanapun bahasa itu adalah salah satu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Oh, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia murni dalam percakapan sehari-hari atau lebih suka mencampurnya dengan bahasa lain? Oke, mungkin di sini konteksnya ketika kita berbicara dengan teman sebaya mungkin ya. Ketika saya sendiri berbicara ataupun mengobrol gitu dengan teman sebaya saya lebih sering mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah saya. Karena ya dengan mencampurkan bahasa tersebut saya menjadi lebih nyaman dalam berkomunikasi. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Anda, bagaimana pengaruh media sosial terhadap pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja dan dewasa? Ini sangat menarik ya pertanyaannya. Karena globalisasi di zaman sekarang itu benar-benar pesat. Terlebih lagi soal bahasa gitu. Masuknya bahasa luar ke dalam negara kita itu sangat amat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia di dalam negeri ini. Sehingga bahasa Indonesia itu mengalami akulturasi yang menjadikan bahasa Indonesia itu dicampur-campurkan dengan bahasa asing. Contohnya dengan bahasa Inggris. Oh, iya. Baik, untuk selanjutnya, seberapa pentingkah menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi dan bahasa asing yang semakin dominan? Sangat amat penting. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya bahasa adalah identitas kita sebagai warga negara. Sangat penting. Benar. Ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa hambatan yang Anda hadapi sebagai generasi muda dalam menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era teknologi ini? Untuk hambatan ataupun tantangan saya sendiri mungkin karena adanya faktor kebiasaan saya dalam berbicara dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana seperti yang saya bilang tadi juga ya, bahwa saya sering mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan juga bahasa daerah. Jadi ya itu tantangan saya sendiri seperti itu. Oh, baik. Nah, cukup sekian untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih saudara Autor sudah bersedia waktu dan kesempatan untuk mengisi wawancara ini. Saya cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai narasumber bernama Anissa Findiani. Umur berapa? Saya umur 19 tahun. Nah, Anissa Findiani 19 tahun. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda tentang peran bahasa Indonesia di kalangan generasi muda? Menurut saya pandangannya sedikit buruk karena generasi muda sekarang jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, baik. Untuk selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia murni dalam percakapan sehari-hari atau lebih suka mencampurnya dengan bahasa lain? Untuk saya sendiri setengah-setengah. Itu tergantung situasinya. Apabila saya sedang berinteraksi dengan teman sebaya, pasti menggunakan bahasa gaul dan mencampuri bahasa tersebut. Nah, apabila dengan orang tua atau kita berbicara dengan dosen, pasti menggunakan bahasa yang sangat baku seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Anda, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja dan dewasa? Menurut saya perkembangannya sedikit buruk karena balik lagi ke yang tadi, banyak sekali pencampuran bahasa asing seperti itu. Untuk selanjutnya, seberapa pentingkah menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi dan bahasa asing yang semakin dominan? Tentu saja sangat penting karena kita sebagai bangsa Indonesia, masa nggak bisa bahasa Indonesia kalau seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa hambatan yang Anda hadapi sebagai generasi muda dalam menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Hambatannya adalah yang pertama karena jarang sekali menggunakan bahasa yang baku dan seringkali menggunakan bahasa yang dicampuri, apalagi dasar daerah dan bahasa gaul. Itu sangat-sangat susah ya untuk menerapkannya seperti itu. Baik, untuk sekarang cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan ya waktunya untuk bisa di sini. Sekian, selamat sore. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Zafran Zaki Abdillah dari kelas 1A Sosiologi.
Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai teman saya yang bernama Ahmad Fauzi Ramadan. Berapa umur Anda? Saya dengan umur 20 tahun. Kali ini saya akan bertanya tentang dinamika bahasa Indonesia dalam keseharian generasi Gen Z. Nah, untuk pertanyaan pertama, Saudara Fauzi, bagaimana pandangan Anda tentang peran bahasa Indonesia di kalangan generasi muda? Mungkin cukup adanya sedikit penurunan dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda yang disebabkan oleh adanya teknologi, mungkin perkembangan teknologi yang dia berkembang, jadi ada hambatan terkait penggunaan bahasa Indonesia di zaman sekarang. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia murni dalam percakapan sehari-hari atau lebih suka mencampurnya dengan bahasa lain? Mungkin seiring berkembangnya zaman ataupun teknologi sekarang, banyaknya akulturasi bahasa yang digunakan di kalangan generasi muda. Sebenarnya saya pribadi lebih suka mencampurkan bahasa Indonesia itu dengan bahasa yang asing untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa penggunaan bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, menurut Anda pribadi, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja? Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan bahwasanya pengaruh sosial media ini mempengaruhi terhadap penggunaan bahasa Indonesia tersebut, terutama dalam pengembangan bahasa Indonesia. Ini mulai masuknya akulturasi bahasa asing terhadap penggunaan di kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, seberapa pentingkah menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi dan bahasa asing? Mungkin cukup penting untuk kita menjaga identitas terbentuknya bahasa Indonesia itu, karena di satu sisi ataupun di satu momen kita harus ada menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang murni, yang contohnya seperti ketika kita berbicara dengan orang yang formal dalam kegiatan yang formal, dalam pembuatan surat, jadinya kita harus menjaga ataupun mempelajari untuknya bahasa Indonesia yang murni. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa hambatan utama yang Anda hadapi sebagai generasi muda dalam menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, cukup sulit mungkin ya, cukup hambatan. sulit dalam mempelajari bahasa Indonesia di arus yang memang cukup kencang dalam era globalisasi ini, ya, terutama khususnya saya dapat mempelajari ya cukup membantu juga teknologi tersebut untuk kita lebih intens ataupun lebih cepat dalam mempelajari bahasa Indonesia itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Ahmad Fauzi Ramadan atas waktu dan kesempatannya. Cukup sekian untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.